Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga kamu dalam keadaan sehat. Jumpa kembali kita dalam Mapel IPS bersama saya Ibu Eva Siagian dengan subtema penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Kita masuk yang pertama, penguatan ekonomi maritim. Adapun tujuan pembelajaran kita, satu, menjelaskan pengertian ekonomi kelautan. Yang kedua, menjelaskan pengertian ekonomi maritim. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan ekonomi kelautan dengan ekonomi maritim. Yang keempat, mengidentifikasi tujuan pembangunan di bidang kelautan. Nah, anak-anak, sebagaimana engkau ketahui bahwa Indonesia ini hampir dua per tiganya terdiri dari perairan atau laut. Ya, untuk mendukung proses perdagangan kita baik daerah maupun internasional, ya, ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur ini memegang peranan penting. Nah, anak-anak, mari kita bahas. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan seperti ekonomi maritim dan agrikultur. Kita masuk A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Nah, apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ya, kita bahas anak-anak satu persatu. Ekonomi kelautan atau marine economy adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, contohnya anak-anak, ekonomi kelautan itu di sini ada saya bawakan gambar. Di sana ada nelayan menangkap ikan. Lalu ikan-ikan itu dilelang di pasar lelang ikan atau kita katakan di pinggir pantai. Lalu ada yang ketiga, petani. Ini petani atau nelayan. Nelayan menjemur ikannya atau dilakukan pengawetan. Ya. Inilah yang disebut tadi ekonomi kelautan. Sedangkan ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa yang terkait. Di sini ada saya lampirkan anak-anak gambar. Ya, ini gambar ya transportasi laut, sedangkan ini industri galangan kapal. Ya, ini gambar pelabuhannya, lalu ini industrinya. Selanjutnya, apa yang menjadi perbedaan dan persamaannya? Mari anak-anak perhatikan. Nah, kalau ekonomi maritim ya adalah ekonomi yang berfokus pada bidang industri, transportasi, dan pembangunan laut. Ekonomi kelautan adalah ekonomi yang menghasilkan barang bersumber dari laut. Apa aja itu tadi anak-anak? Bisa ikan, bisa rumput laut, ya bisa petani garam. Lalu apa yang menjadi persamaannya? Keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Kita masuk B. Kondisi ekonomi maritim ini Indonesia dan negara-negara ASEAN. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak di titik persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah yang 75%-nya berupa perairan atau lautan menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Indonesia merupakan peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia seperti Bunake, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Wakatobi.
Nah, data yang saya katakan tadi anak-anak itu berdasarkan data ya Badan Pusat Statistik BPS tahun 2017. Tiongkok menjadikan negara tujuan utama ekspor rumput laut Indonesia. Tercatat sebanyak 149.000 ton atau sebesar 85,5% dari total ekspor. Jadi kalau diibaratkan rumput laut kita ini menghasilkan 100%, ya, dia 85,5% itu kita ekspor. Kemana anak-anak? Ke Tiongkok. Nah, pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai mempersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari berbagai sektor. Kita lihat anak-anak sektor pelayaran. Nah, kondisi pelayaran di Indonesia itu belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Mengapa? Ya, karena didukung oleh kapasitas kapal laut yang belum memadai, sistem pelabuhan yang perlu diperbaiki, daya saing SDM di sektor pelayanan masih relatif rendah. Lalu B, sektor perikanan. Nih, potensi sektor perikanan Indonesia cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan. Ini dia anak-anak ya. Selanjutnya, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau mendatangkan devisa. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun, ya, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang. Kita masuk selanjutnya. Nah, di sana ada strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Apa yang menjadi strateginya? Yang pertama, meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung dalam ekonomi maritim. Sektor maritim harus mampu bersaing dengan sektor serupa di negara lain. Lalu yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim. Masyarakat seperti nelayan, petani garam, dan pengolah ikan harus mendapat kesejahteraan dari ekonomi maritim. Lalu yang ketiga, penguatan ekonomi maritim dan pengolahan SDA secara mandiri dan berkelanjutan. SDA harus dilindungi dari pencurian dan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara yang keempat, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan SDM, IMTEK, dan budaya maritim. Lalu apa yang menjadi kebijaksanaannya? Ya, di sana yang pertama, membangun sekolah pelayaran dan perkapalan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam sektor ekonomi maritim. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan kepada nelayan, peternak ikan, dan para pelaku sektor ekonomi maritim. Lalu yang ketiga, melakukan patroli laut untuk mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal pencurian ikan. Lalu yang keempat, melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan, seperti dengan meledakkan dan menenggelamkan kapal tersebut.
Yang kelima, melarang beroperasinya metode penangkapan yang merusak ikan seperti pukat harimau, bom ikan, dan racun ikan. Nah, jadi tadi kebijaksanaannya anak-anak, yang pertama tadi membangun sekolah pelayaran. Ini saya buat contoh ya, Politeknik Pelayaran Surabaya. Oke anak-anak, sampai di sini. Selamat belajar.